Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan diskusi dari matkul konseling komunitas. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana konselor dapat mengidentifikasi dan menangani kebutuhan rehabilitas klien secara efektif? Jadi ya, untuk mengidentifikasi dan menangani kebutuhan rehabilitasi klien secara efektif itu, konselor harus mengikuti serangkaian langkah yang terstruktur. Yang pertama itu asesmen komprehensif. Langkah pertama dalam proses rehabilitasi adalah melakukan asesmen komprehensif. Konselor harus mengumpulkan informasi menyeluruh tentang kondisi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan klien. Yang kedua, pengembangan rencana rehabilitasi individual. Berdasarkan hasil asesmen, konselor harus mengembangkan rencana rehabilitasi yang dipersonalisasi. Rencana ini harus mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Rencana tersebut juga harus mencakup strategi dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan unik klien. Yang ketiga, pendekatan holistik. Konselor harus mengadopsi pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua aspek kehidupan klien, termasuk kesehatan mental, dukungan sosial, dan lingkungan hidup. Ini berarti memahami bagaimana faktor-faktor seperti keluarganya, pekerjaan, dan komunitas yang mempengaruhi kesejahteraan klien. Yang keempat, kolaborasi interdisipliner. Efektivitas rehabilitasi sering kali tergantung pada kolaborasi antara berbagai profesional kesehatan. Konselor harus bekerja sama dengan dokter, fisioterapis, pekerja sosial, dan profesional kesehatan lainnya untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Kolaborasi ini memungkinkan konselor untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan keahlian dalam rencana rehabilitasi klien. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya akan menambahkan untuk pertanyaan yang tadi. Ini ada tentang evaluasi dan penyusunan berkelanjutan. Rehabilitasi itu proses yang dinamis yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Konselor harus secara rutin mengevaluasi kemajuan klien terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan menyelesaikan rencana rehabilitasi sesuai kebutuhan. Lalu ada teknik motivasi dan dukungan psikososial, yang dimana konselor harus menggunakan teknik motivasional untuk membantu klien tetap berkomitmen pada proses rehabilitasi. Ini bisa mencakup penggunaan terapi motivasi, dukungan emosional, dan penguatan positif. Lalu ada lagi edukasi dan pelibatan klien. Edukasi klien tentang kondisi mereka, proses rehabilitasi, dan pentingnya keterlibatan aktif sangat penting. Konselor harus memastikan bahwa klien memahami rencana rehabilitasi dan merasa diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan. Kiranya itu saja kalau untuk tambahan dari saya. Oh, jadi kalau misalnya kita itu bisa mengidentifikasi dan menangani kebutuhan rehabilitasi klien secara efektif itu harus melewati langkah-langkah yang disebutkan teman-teman tadi ya. Benar sekali Mbak Ines Soraya. Terus selanjutnya itu ada pertanyaan diskusi yang kedua. Pertanyaannya itu apa yang menjadi tantangan utama dalam proses rehabilitasi dalam konteks konseling komunitas? Nah, di sini saya mau jawab kalau di dalam proses rehabilitasi di konteks konseling komunitas itu menghadapi sejumlah tantangan utama yang mempengaruhi efektivitas intervensi dan pemulihan kliennya itu. Yang pertama, akses terhadap sumber daya dan layanan. Sering terjadi kendala. Banyak komunitas, terutama yang ada di daerah terpencil atau dengan populasi ekonominya yang rendah, memiliki keterbatasan dalam fasilitas kesehatan profesional yang terlatih dan juga program rehabilitasi yang kompeten.
komprehensif. Kemudian yang kedua itu tantangannya stigma sosial dan diskriminasi. Nah, hal ini nih bisa menghalangi klien untuk mencari bantuan dan terbuka mengenai masalah mereka. Jadi stigma terkait dengan kondisi kesehatan mental, penggunaan zat terlarang, atau disabilitas fisik dapat menyebabkan rasa malu dan ketakutan terhadap penolakan sosial. Jadi dapat mengurangi motivasi klien itu untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Kemudian ada dukungan sosial, hambatan dukungan sosial yang tidak memadai. Jadi dari keluarga dan juga komunitas itu juga dapat memperburuk kondisi kliennya karena dukungan sosial yang kuat itu sangat penting untuk pemulihan. Tapi dalam beberapa kasus itu keluarga atau komunitas mungkin tidak memahami kebutuhan klien atau bahkan bisa menjadi sumber stres tambahan. Kemudian ada tantangan perbedaan budaya dan bahasa. Ini juga bisa menjadi tantangan signifikan. Klien dari latar belakang budaya yang berbeda itu mungkin memiliki pandangan dan nilai yang berbeda tentang kesehatan dan penyembuhannya. Yang hal itu juga bisa mempengaruhi cara mereka merespon intervensi rehabilitasi. Komunikasi yang efektif antara konselor dan klien menjadi penting, namun akan menjadi sulit jika ada hambatan dalam bahasa. Mungkin teman-teman ada yang tahu hambatan lain bisa disampaikan di sini. Ada hambatan lainnya juga. Salah satunya tuh tantangannya itu juga bisa berasal dari faktor ekonomi. Nah, ini teman-teman, faktor ekonomi itu juga tidak bisa diabaikan. Biaya pengobatan, terapi, dan rehabilitasi seringkali tinggi. Dan banyak klien mungkin tidak mampu membayar layanan ini tanpa bantuan asuransi atau dukungan finansial lainnya. Kemudian tantangan lainnya juga keterbatasan waktu. Juga menjadi tantangan baik bagi konselor yang mungkin memiliki beban kerja tinggi maupun bagi klien yang mungkin harus menyeimbangkan rehabilitasi dengan pekerjaan atau tanggung jawab keluarganya. Kemudian juga motivasi dan kepatuhan klien. Nah, di sini motivasi dan kepatuhan klien terhadap program rehabilitasi juga menjadi faktor kritis, teman-teman. Klien yang kurang termotivasi atau tidak patuh terhadap rencana rehabilitasi cenderung mengalami kemajuan yang lambat atau bahkan gagal mencapai tujuan rehabilitasinya. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pendekatan yang holistik dan terkoordinasi sangat diperlukan, teman-teman. Karena konselor harus bekerja sama dengan berbagai profesional, memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal, dan memberikan dukungan yang sensitif terhadap kebutuhan budaya dan individu klien, serta juga membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan klien serta komunitas adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini dan meningkatkan hasil rehabilitasi tersebut. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaannya itu ya, bagaimana etika profesional berperan dalam proses konseling rehabilitasi? Mungkin ada yang bisa jawab? Aku mau jawab. Jadi, etika profesional itu memainkan peran yang sangat penting dalam proses konseling rehabilitasi. Jadi itu ya memastikan bahwa intervensi yang diberikan kepada klien dilakukan dengan integritas, keadilan, dan rasa hormat. Terus juga etika profesional dalam konseling rehabilitasi itu mencakup berbagai aspek seperti kerahasiaan, kompetensi, non-diskriminasi, dan tanggung jawab pada klien. Nah, yang pertama itu kerahasiaan. Jadi prinsip mendasar yang melindungi informasi pribadi dan kesehatan klien. Jadi konselor tuh harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses konseling, kecuali jika ada ancaman serius terhadap keselamatan klien atau orang lain, yang secara etis dan legal mengharuskan pengungkapan informasi tersebut. Nah, untuk yang kedua itu ada kompetensi. Jadi konselor itu juga merupakan aspek kritis dari etika profesional. Konselor harus memiliki kualifikasi, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan layanan rehabilitasi yang efektif.
Jadi ini tuh mencakup keahlian dalam teknik konseling, pemahaman tentang kondisi medis atau psikologis tertentu, serta pengetahuan tentang sumber daya dan sistem dukungan yang tersedia. Nah, untuk yang selanjutnya itu kan non-diskriminasi. Jadi itu prinsip etis yang menuntut konselor untuk memberikan layanan tanpa memandang ras, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, status sosial ekonomi, atau kondisi disabilitas klien. Jadi setiap klien harus diperlakukan dengan penghargaan dan kesetaraan, memastikan bahwa tidak ada bias atau prasangka yang mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Jadi ini tuh penting penting untuk menciptakan lingkungan konseling yang aman dan inklusif, di mana semua klien merasa dihargai dan didukung. Terus juga ada tanggung jawab pada klien, itu mencakup komitmen konselor untuk bertindak demi kepentingan terbaik klien. Ini berarti mengutamakan kebutuhan dan tujuan klien dalam setiap interaksi dan intervensi, serta menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak hubungan terapeutik. Konselor juga harus jujur, transparan, dan menjaga integritas dalam semua tindakan dan keputusan profesional mereka. Oh, jadi ini ya prinsip etika ini itu tidak hanya melindungi hak dan kesejahteraan klien, tapi juga memperkuat kepercayaan dan kredibilitas profesi konseling rehabilitasi. Nah, dengan menerapkan etika profesional secara konsisten yang sudah Mbak Nurul sebutkan tadi, berarti konselor itu juga dapat memberikan layanan yang bermakna dan efektif yang di situ juga berkontribusi pada pemulihan dan kesejahteraan kalian secara keseluruhan. Ya, betul sekali. Hmm. Jadi intinya tuh diutamakan empat etikanya ini dulu. Empat intinya aja dulu ya untuk rehabilitasi dari konseling komunitas ini. Mungkin pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi antara konselor dan tim interdisipliner dalam konseling rehabilitasi? Aku menjawab gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kolaborasi antara konselor dan tim interdisipliner dalam konseling rehabilitasi, itu diperlukan pendekatan yang terstruktur dan strategis yang mencakup komunikasi efektif, pemahaman peran masing-masing anggota tim, dan juga komitmen terhadap tujuan bersama. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif ini adalah kunci dalam membangun sebuah kolaborasi yang kuat. Jadi konselor harus memastikan bahwa informasi mengenai cara rehabilitasi, perkembangan klien, dan hasil asesmen itu dibagikan secara transparan dan tepat waktu kepada seluruh anggota tim. Ini juga dilakukan melalui rapat rutin, catatan medis terintegrasi, dan juga penggunaan teknologi komunikasi yang aman. Komunikasi yang terbuka itu bisa membantu mengurangi miskomunikasi dan juga memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai kebutuhan dan tujuan rehabilitasi klien. Kemudian yang kedua, pemahaman peran dan tanggung jawab. Jadi setiap anggota tim itu sangat penting pemahaman peran dan tanggung jawab. Setiap profesional dalam tim interdisipliner itu membawa keahlian dan perspektif unik mereka sendiri-sendiri atau masing-masing. Dengan menghargai dan memahami peran masing-masing, konselor dapat bekerja sama lebih efektif. Ini melibatkan klarifikasi tanggung jawab, menghormati batasan profesional, dan juga mengakui kontribusi dari setiap anggota tim. Pengetahuan ini juga membantu dalam koordinasi tugas dan intervensi yang lebih baik, sehingga menghindari tumpang tindih dan konflik yang terjadi. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan yang lain mengenai struktur dalam ini.
kolaborasi dari antara konselor sama tim interdisiplin di konseling rehabilitasi. Saya mau menambah dikit ya. Untuk tadi itu penjelasannya. Ada beberapa poin lagi yaitu pelatihan dan pendidikan bersama. Jadi yang dimaksud itu dengan mengikuti pelatihan interdisipliner, anggota tim dapat belajar tentang pendekatan, metodologi, dan bahasa profesional yang digunakan oleh rekan mereka dari disiplin lain. Pelatihan ini dapat mencakup simulasi kasus, karya kolaboratif, dan program pengembangan profesional yang dirancang meningkatkan pemahaman lintas disiplin. Selain itu, ada pula penggunaan teknologi dan sistem informasi terintegrasi dapat memfasilitasi kolaborasi yang lebih efisien. Sistem catatan medis elektronik yang dapat diakses oleh semua anggota tim memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan aman. Alatnya itu untuk kolaborasi digitalnya seperti platform manajemen kasus dan konferensi video. Ini juga dapat membantu dalam mengkoordinasikan pertemuan dan diskusi antar profesional yang mungkin berada di lokasi yang berbeda. Ada pula poinnya itu penjelasannya pendekatan berbasis klien. Jadi maksudnya dengan menempatkan klien di pusat proses rehabilitasi, tim interdisipliner dapat memastikan bahwa semua intervensi dan keputusan diambil berdasarkan kebutuhan dan preferensi klien. Ini mendorong setiap anggota tim untuk bekerja menuju tujuan sama, yaitu kesejahteraan dan pemulihan klien. Nah, dan yang terakhir itu kultur kerja yang mendukung kolaborasi. Kultur kerja yang mendukung kolaborasi ini perlu dibangun dan dipelihara. Ini termasuk menciptakan lingkungan kerja yang menghargai kerjasama, mendukung inovasi, dan memberikan penghargaan terhadap kontribusi setiap anggota tim. Kepemimpinan yang kuat dan visioner juga berperan dalam mendorong semangat kolaboratif dan memastikan bahwa semua anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk kerjasama. Sekiranya itu kalau untuk penjelasan dari saya. Mungkin sekian dulu ya dari menjawab pertanyaan diskusi yang diberikan oleh dosen kita. Mungkin kita bisa berganti ke mata kuliah yang